Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 58, Mengidam, karya Via Raya. Papi? Terkejut Iko Sagon mendengar suara yang sangat-sangat ia kenali. Ia menoleh ke samping dan mendapati sang ayah sedang menatap tajam ke arahnya. "Kenapa? Apa kau terkejut?" tanya Laka suara sinis. Iko Sagon melihat Tiger di sisi kanan ayahnya. Akhirnya ia tahu alasan mengapa sang ayah mengetahui segalanya. Ternyata Tiger adalah mata-mata ayahnya selama ini. Jika tidak, mana mungkin sang ayah bisa mengetahui segalanya tanpa ia beritahu? "Apa kau benar-benar tidak menginginkan Theo?" Laka suara menyandarkan tubuhnya ke belakang. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya. "Kalau begitu, kau bukan lagi anakku dan kau tidak berhak atas harta warisan keluarga ini." Sejak awal, Laka suara sudah memperingatkan Iko Sagon tentang harta warisan. Jika sang putra tidak mau menikah dengan Theona, jika setelah menikah tidak memiliki anak dari Theona, dan jika sikapnya terhadap Theona tidak baik, maka Iko Sagon tidak berhak sama sekali atas harta warisannya. "Tidak, Pi. Osa menyesal karena tidak bersikap baik pada Theo selama ini. Osa sangat mencintai Theo dan Osa sangat menginginkan Theo. Untuk masalah harta warisan, Osa sama sekali tidak peduli. Yang Osa inginkan hanya satu, yaitu Theo." Sanggah Iko Sagon menggebu. Apa gunanya kekayaan melimpah tetapi tidak bahagia? Apa gunanya harta menggunung dan tak habis 70 rumah jika wanita yang ia cintai tidak ada di sisinya? Jadi, tidak seperti sebelumnya yang begitu takut akan kehilangan harta warisan. Kini, Iko Sagon jauh lebih takut kehilangan Theona. Benarkah? Laka suara beranjak bangun dengan raut berbinar. "Iya. Osa tidak menginginkan harta papi lagi," tegas Iko Sagon. "Jadi kau hanya menginginkan Theo?" tanya Laka suara lagi. Ia hanya ingin memastikan pendengarannya tidak salah. "Ya, Osa hanya mau Theo. Jadi Osa mohon tolong bantu cari Theo. Osa janji akan menjadi anak yang baik," sahut Iko Sagon mantap. "Baiklah, papi akan bantu cari Theo." Nada bicara Laka suara semakin melembut. "Pergilah ke kamar dan ganti bajumu," imbuhnya. Akhirnya, kata-kata yang ingin ia dengar selama ini diucapkan juga oleh putranya. Keputusannya untuk menikahkan Iko Sagon dengan Theona memang benar. Putranya tidak lagi menambahkan kekayaannya dan ia yakin putranya akan benar-benar berubah. "Iya, Pi." Iko Sagon beranjak menuju kamarnya di lantai 2. Ia tidak berencana untuk pulang ke rumahnya karena banyak kenangan di sana bersama Theona, yang hanya akan membuatnya semakin hancur. Jadi untuk sementara waktu, ia akan menginap di rumah orang tuanya. Ternyata di sini ada kenangan tentang Theo juga. Celetuk Iko Sagon setelah masuk ke dalam kamar. Meskipun ada, tetapi tidak sebanyak di rumahnya. Paling-paling hanya ada ketika mereka baru menikah saja. Setelah itu, semua kenangan tercipta di rumahnya sendiri.
Iko Sagon menghela nafas berat sambil menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Sementara di ruang tamu, Lakeswara sedang berdiskusi dengan Tiger mengenai bagaimana cara menemukan Teona. Ia tidak boleh membiarkan Teona berkeliaran di luaran sana yang jelas-jelas berbahaya. Ia juga tidak bisa membiarkan putranya merusak dirinya sendiri yang lama-kelamaan menjadi tidak jelas. Berapa banyak anak buah di organisasi yang usah kerahkan untuk mencari Theo? Tanya Lakeswara penasaran. Sekitar setengahnya, bos besar, jawab Tiger tegas. Sudah sebanyak itu anak buah yang dikerahkan tetapi belum membuahkan hasil. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Lakeswara menatap Tiger serius, berusaha meminta pendapat orang kepercayaannya. Menurut saya, kita biarkan saja dulu anak buah kita mencari. Bukankah belum ada 2 hari? Jadi, proses pencarian belum begitu maksimal. Tunggu minimal 1 minggu dan maksimal 1 bulan. Setelah itu, baru kita melakukan tindakan lain. Jelas Tiger memaparkan pendapatnya. Pria itu cukup realistis, tidak seperti Iko Sagon yang sudah putus asa padahal proses pencariannya belum seberapa. Namun, hal itu terjadi karena banyak ketekanan yang Iko Sagon hadapi. Banyak sekali penyesalan yang pria itu rasakan. Dimulai dari kejadian di hotel, sikap kejamnya yang menyakiti hati dan fisik Teona, terlebih dengan jantung yang bersemayam di dalam tubuhnya. Jantung itu seolah bereaksi sangat cepat. Rasa takut kehilangan yang jantung itu rasakan membuatnya menekan pemilik barunya. Penyesalan yang Iko Sagon miliki pun ikut menekannya kuat-kuat karena takut tidak bisa menebusnya. Jadi, tidak salah jika pria itu menjadi rapuh layaknya debu yang diterpa angin. Jadi, begitu menurutmu? Lakeswara menganggukkan kepalanya sambil menyentuh dagunya. Kalau begitu, aku mau menunggu sampai 1 minggu. Setelah itu, aku akan bertindak sendiri. Imbuhnya. Baik, bos besar. Kalau begitu, saya permisi untuk bergabung dengan yang lain mencari Nyonya Theo. Pamit Tiger yang kemudian diangguki oleh Lakeswara. Setelah kepergian Tiger, Lakeswara pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Pria itu mengendap-endap masuk agar tidak mengganggu waktu tidur istrinya. Apalagi di tengah malam begini, ia tidak boleh membuat istrinya khawatir atas apa yang menimpa keluarganya. Keesokan harinya, Iko Sagon terbangun dan terburu-buru menuju kamar mandi. Ia berdiri di depan wastafel dan mengeluarkan isi perutnya. Berhubung sejak kemarin ia tidak mengisi perutnya dengan makanan apapun dan hanya minuman yang masuk ke dalam perutnya, jadi hanya air dan lendir kekuningan yang ia muntahkan. Pahit sekali, gumamnya. Tentu saja karena tidak ada yang bisa dikeluarkan dari perutnya. Pria itu menyeka sudut bibirnya dan menatap pantulan dirinya di cermin. Baru 2 hari ditinggal Theo, tapi aku merasa sudah ditinggal selama puluhan tahun. Astaga, kenapa wajahku menjadi setua ini? Iko Sagon mengusap wajahnya yang kusut bagai benang layang-layang. Apalagi banyak luka di wajahnya. Perutku... Lirihnya mendengar suara nyaring dari arah perutnya. Mungkin saat ini cacing-cacing sedang berdemo meminta makan.
Pria itu bergegas turun ke meja makan. Di sana sudah ada ayah, ibu, dan kakaknya. "Osa, sejak kapan kau ada di sini?" Terkejut Nona Gon. Begitu juga dengan Heksagon yang tidak tahu perihal putranya menginap. "Osa semalam pulang ke sini," timpal Lakeswara sambil melirik istrinya. Heksagon terlihat ingin memprotes suaminya karena tidak memberitahukannya, tetapi urung. Ia kembali menatap putranya dan berkata, "Kemari sayang." Ikosagon melangkah ke depan, tetapi tiba-tiba ia menutup mulutnya. "Uwe." "Kenapa?" tanya Heksagon sambil mengerutkan keningnya. "Osa mual, Mi. Bau makanan di sini sangat menyengat dan..." Pria itu langsung berlari ke depan menuju wastafel. Kemudian ia kembali memuntahkan lendir kekuningan yang terasa sangat pahit. Melihat putranya yang terlihat tidak biasa membuat Heksagon khawatir. Ia bergegas menghampiri putranya dan memijit tengkuknya. "Ada apa? Apa kau sakit?" tanya wanita itu. "Tidak, Mi. Mungkin karena kemarin Osa kurang tidur," balas Ikosagon menggeleng pelan. Wajahnya terlihat sangat pucat dan tidak bersemangat. "Astaga sayang, lebih baik sekarang kau sarapan dulu. Setelah itu langsung istirahat dan Mami akan memanggil dokter," kata Heksagon. "Tidak, Mi. Osa mual mencium bau masakan," tolak Ikosagon menggeleng cepat. Baru mencium aroma saja sudah membuatnya mual dan muntah-muntah. Apalagi kalau sampai ia memakannya. Yang ada ia bisa lemas karena terus-menerus muntah. "Ya sudah, kau ke kamar saja dulu. Nanti Mami minta buatkan bubur sama Boyati agar kau tidak mual," kata Heksagon. Ikosagon pun mengangguk dan bergegas kembali ke kamarnya. Sedangkan Lakeswara tiba-tiba terdiam melihat sikap putranya yang terasa sangat aneh. "Apa laki-laki bisa mengidam juga?" celetuk Lakeswara bertanya. Pria itu ingat betul bagaimana proses mengidam istrinya. Heksagon selalu mual dan muntah setiap kali mencium aroma nasi dan masakan. Alhasil, wanita itu hanya bisa memakan roti dan buah-buahan setiap harinya. Bahkan dari dapur rumah itu tidak pernah ada asap yang mengebul selama trimester pertama. "Apa maksudmu saat ini Theo sedang mengandung dan Osa yang mengidam?" tanya Heksagon terbelalak. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.